Setelah libur selama 1 minggu penuh, maka pada hari Rabu ini, cerita dari manga sepak bola kunci biru yang ofisialnya akhirnya sekarang sudah terbit dan juga sekarang sudah bisa kita bahas sama-sama. Di mana pada chapter terbaru minggu ini, semua isi ceritanya nantinya akan kembali berfokus menuju ke dalam sudut pandang dari pemain yang lainnya atau pemain yang baru masuk. Namun, sebelum pembahasan utamanya kami mulai, maka ada beberapa informasi penting lebih dulu yang wajib untuk dapat kita ketahui sama-sama. Pertama, manga sepak bola kunci biru minggu depan akan kembali libur lagi selama 1 minggu penuh. Jadi, chapter yang ke-289-nya alias chapter yang berikutnya baru akan keluar 2 minggu dari sekarang, yaitu pada tanggal 7 Januari tahun 2025. Kedua, autor dari manga sepak bola kunci biru sekarang sedang sakit. Akibatnya, cerita pada chapter minggu ini sekarang sangat terpendek dari sananya, yaitu hanya 8 halaman saja. Jadi, untuk sementara, kita pun masih harus menunggu sampai bulan Januari nanti untuk bisa melihat seperti apakah hasil akhir dari jalannya pertarungan antara tim PSG melawan tim Basar Munchen. Nah, sampai sini jika sudah jelas semua informasinya, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan utamanya. Sederhananya, tepat di dalam halaman pembuka ini, kita pun kembali diperlihatkan tentang kemunculan dari Igaguri yang kebetulan saat itu sedang menangis. Akibat, Noel Noah sekarang sudah memutuskan untuk dapat menarik Igaguri keluar. Gara-gara permainan dari Igaguri saat ini sudah tidak bisa berkembang, serta dirinya pun sudah berhasil dikalahkan oleh Itoshirin. Apalagi, Igaguri baru saja mendapatkan kartu kuning setelah dirinya melakukan permainan kasar. Jadi jika Igaguri tidak dikeluarkan dari sekarang oleh Noah, maka sudah jelas tim dari Basar Munchen lah yang nantinya malah akan menjadi dirugikan. Sebagai gantinya, setelah Igaguri sekarang ditarik keluar oleh Noah, maka pemain yang dipilih masuk untuk bisa menggantikan Igaguri, dia adalah seorang pemain sayap kiri yang saat ini memiliki julukan sebagai pemain dengan teknik dribble jalanan nomor 1 di Jepang. Siapa lagi kalau bukan Yukimiya Kenyu? Menyaksikan semua keputusan dari Noah itu, Yuki pun segera melepaskan kacamata normalnya. Lalu, dia pun segera menggantinya dengan menggunakan kacamata khusus yang sekarang sudah diberikan oleh Jinpachigo untuk bisa membantu penglihatannya. Mengingat mata dari Yuki sekarang sudah hampir buta, jadi mau tidak mau, dia pun harus menggunakan kacamata ini supaya penglihatannya bisa terbantu. Nah, melihat semua hal itu di depan matanya, Isagi pun sekarang akhirnya langsung berkata bahwa dengan masuknya Yukimiya menuju ke dalam lapangan, maka secara tidak langsung kemampuan penyerangan dari tim mereka pada sayap sebelah kiri otomatis sekarang menjadi semakin meningkat. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan Isagi pun sekarang langsung bisa mengerti bahwa di momen ini Noah sudah memberikan perintah kepada Isagi untuk bisa segera mengakhiri jalannya pertandingan ini dalam waktu secepat mungkin. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Noah memilih untuk dapat memasukkan seorang penyerang ketika dirinya menarik keluar seorang pemain bertahan. Dengan begini, maka formasi dari tim Basar Munchen seketika langsung menjadi berubah lagi. Dari yang awalnya 4-3-3 menjadi formasi 4-2-4 dengan 4 orang penyerang di depan, yaitu Yuki pada sayap sebelah kiri, Alexis pada sayap sebelah kanan, lalu Isagi dan juga Michael Kaiser yang berada pada posisi penyerang utamanya. Sedangkan di belakang mereka terdapat 2 orang pemain tengah yang sangat kuat, yaitu Kunigami dan juga Jingo Raichi. Barulah pada posisi back sayapnya ditempati oleh Kyorajin dan juga Hyorio. Menggunakan cara seperti ini, Noah pun telah melakukan pertaruhan dengan cara menggunakan strategi dead game. Pilihannya antara menang dengan menggunakan cara total football atau menyerang secara penuh, atau kalah karena mereka terkena counter alias terkena serangan balik. Nah, singkat cerita, setelah menjelaskan formasi terbaru dari tim Basar Munchen, maka pada halamannya berikutnya, jalannya pertandingan antara dua tim ini akhirnya kini seketika langsung kembali dilanjutkan. Di mana pada kesempatan itu, Gagamaru pun tanpa pikir panjang, dia pun akhirnya langsung melesatkan satu buah umpan jauhnya dari sebuah tendangan gawang tepat menuju ke arah Yukimiya Kenyu. Dengan sebuah harapan bahwa variasi serangan baru dari mereka sekarang tidak akan mudah dibaca oleh para pemain dari tim PSG. Menyaksikan hal itu, Kaiser dan juga Isagi Oichi akhirnya sekarang langsung bergerak untuk dapat mencari tempat yang kosong dengan menggunakan kekuatan metavision mereka. Supaya Yuki bisa mengembangkan permainannya dan juga supaya mereka bisa mencetak gol yang ketiga.
Sementara itu dari arah yang berlawanan, para pemain dari tim PSG otomatis saat ini langsung mengepung Yuki. Mulai dari Tokimitsu, Ryusei Shido, Itoshirin, bahkan sampai dengan Nijiro Nanase. Di mana di dalam praktiknya, Karasu Tabito yang saat ini sudah bisa masuk menuju ke dalam mode flow-nya, akhirnya dia pun seketika langsung menggunakan kekuatan barunya, yaitu kekuatan Metavision juga, sambil berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Yaitu, aku sudah tahu bahwa sekarang kalian sudah memutuskan untuk bisa bermain bersama. Jadi dengan begini, menghentikan permainan dari kalian otomatis akan menjadi sangat mudah. Mengingat ketika kalian sudah di-marking dan juga ketika kalian sudah dikepung, maka aku akan memotong jalur umpan dari kalian dengan menggunakan kecepatanku. Menariknya, ternyata semua ucapan dari Karasu Tabito barusan akhirnya saat ini berhasil menjadi kenyataan. Karena pada kesempatan itu, Yuki pun langsung melakukan pola kerjasamanya bersama dengan Isagi dan juga Michael Kaiser. Dengan cara menggunakan teknik umpan 1-2-3-nya untuk dapat melewati penjagaan ketat dari para pemain tim PSG. Berdasarkan hal tersebutlah, Karasu Tabito pun sekarang langsung bisa memprediksi bahwa setelah Isagi sekarang sudah bisa berada pada posisi yang bebas, maka Yukimiya Kenju pasti akan langsung mengoper bola itu lagi menuju kepada Isagi Yoichi. Jadi untuk bisa menghentikan serangan mereka, maka Karasu pun langsung menjaga dengan ketat Isagi Yoichi menggunakan kekuatan body chasa itu hingga Isagi pun seketika langsung menjadi kesulitan untuk bisa bergerak. Nah, disinilah letak tipuan dari Yukimiya Kenju. Mengingat pada dasarnya, permainan sepak bola dari Yukimiya Kenju lagi-lagi sekarang sama sekali tidak bisa ditebak. Karena di saat semua orang sudah beranggapan bahwa Yuki pasti akan mengoper bola itu lagi menuju kepada Isagi Yoichi, maka pada kesempatan yang sama, Yukimiya pun sekarang malah melakukan yang sebaliknya. Di mana pada kesempatan itu, Yuki pun segera membatalkan operannya. Dan juga, dia pun segera memutuskan untuk bisa berlari sendirian, melewati bagian belakang dari tubuh Isagi Yoichi yang sekarang sudah berbenturan dengan Karasu Tabito sesuai pada gambar panel manga ini. Serta di saat yang bersamaan itulah, Yuki pun segera menggunakan kekuatan gocekan jalanannya lagi untuk bisa mengacak-acak semua barisan pertahanan dari tim PSG. Dan juga untuk bisa melewati mereka semua dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, Karasu Tabito pun otomatis langsung menjadi sangat terkejut. Karena di dalam kesempatan ini, dia pun sama sekali tidak menyangka bahwa ketika mereka semua sekarang sudah memutuskan untuk bisa bekerja sama, namun Yuki malah menunjukkan sikap yang berlawanan dan juga dia pun malah kembali bermain dengan egois. Tapi meskipun begitu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Isagi Yoichi. Di mana pada halaman yang ke-8 alias pada halaman yang terakhirnya, Isagi pun saat ini sama sekali tidak merasa kecewa karena Yukimiya Kenju lagi-lagi memutuskan untuk bisa bermain dengan egois. Bahkan pada kesempatan itu, Isagi pun malah terlihat sangat senang sambil berkata seperti ini kepada kita. Haha, baguslah, inilah kekuatan dari Yukimiya. Di mana dengan menggunakan keunggulannya, yaitu kemampuan untuk bisa menggiring bola, maka dia pun saat ini berhasil menciptakan chemical reaction, atau dia pun sekarang bisa melakukan sebuah reaksi bersama dengan permainan dari kami. Dengan cara menggunakan tubuhku sebagai umpan, dan juga dengan cara memanfaatkan kekuatan dari Kaiser untuk bisa menarik para pemain lawan. Jadi berkat keputusannya itu, maka faktor kejutan dari tim kita sekarang menjadi kembali seperti awal. Yaitu, tidak akan ada satupun pemain dari tim PSG yang tahu siapakah yang nantinya akan bisa mencetak gol terakhir. Apakah itu aku, Kaiser, atau malah Yukimiya Kenju itu sendiri?